Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Dharmasraya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya sendiri Mary Andani dari UPT SDN 04 Sitiung, dan selanjutnya rekan saya. Saya Hilmalina dari UPT SD 8 Pulau Punjung. Selanjutnya Saya Suci Hayati dari UPT SD Negeri 13 Pulau Punjung. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suci, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana sama Ibu? Alhamdulillah juga baik. Hari ini Bu Suci akan melakukan coaching ya? Iya. Nah, baiklah Bu Suci, sebelum melakukan proses coaching nanti, saya sebagai pengamat ada sedikit yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang kita diskusikan tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum nanti. Kemudian yang kesesuaiannya tersebut maksudnya di sini sesuai alur ceritanya atau belum. Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana juga coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Dan jangan lupa, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mengerti ya Bu? Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu, yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, luar biasa. Nah, dari tiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ada dua ya Bu. Ya. Nah, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach yang saya coaching kan Ibu bisa menemukan sendiri solusinya atau langkah-langkahnya dari permasalahannya. Demikian dulu ya Bu praobservasi yang kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachingnya lagi. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Hilma, selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Suci. Alhamdulillah sehat Bu Suci. Bu Suci gimana ini kabarnya? Alhamdulillah juga Bu. Saya juga senang hari ini. Dan saya dengar ini Ibu ada yang mau dibicarakan. Saya punya waktu nih, ada 10-15 menit. Apa itu gerangan yang akan Ibu bicarakan? Ya Alhamdulillah ya Bu Suci. Ini Bu Suci, ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Suci. Ini permasalahan sekolah saya. Nah, dari tahun ke tahun saya lihat teman-teman saya itu kalau mengajar Bu Suci di sekolah itu agaknya kurang kreatif Bu Suci. Mereka tidak menggunakan media pembelajaran. Padahal kita tahu zaman sekarang ini sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran sudah semakin pesat, sedangkan rekan-rekan saya itu tetap tidak melakukan perubahan seperti itu Bu Suci. Oke, jadi sekarang Ibu Hilma mau ngomongin temannya ya yang masih menggunakan cara lama dalam mengajar, metodenya masih metode yang lama. Padahal sekarang zaman sudah semakin canggih gitu ya Bu ya. Jadi menggunakan teknologi, metodenya kurang lebih variasi.
Begitu ya Bu ya? Ya, kira-kira seperti itu Bu masalah saya sekarang. Oke, jadi waktu yang kita punya ini agak sedikit ya Bu ya, tapi saya ada waktu untuk Ibu. Kira-kira mau membicarakan apa yang ingin Ibu dapatkan? Ini Bu Suci, dengan keadaan di sekolah saya yang seperti itu, saya ingin ada perubahan di sekolah saya itu Bu Suci, terutama atau khususnya itu dalam melaksanakan proses pembelajaran gitu Bu Suci. Oke Bu, jadi Ibu Wilma ingin ada perubahan ya dari cara metode pembelajaran teman-temannya ini, ingin melakukan perubahan cara yang lebih baik itu ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu Wilma lihat dari masalah ini? Begini Bu Suci, yang ingin saya lihat yaitu perubahan teman-teman saya dalam melaksanakan proses pembelajaran, misalnya dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih berkreatif, seperti mungkin teman itu bisa menggunakan slide di PowerPoint atau Canva, atau mungkin bisa menayangkan video pembelajaran terkait yang bisa di-download dari internet, kemudian bisa disambungkan dengan infografis, tidak menggunakan metode konvensional seperti ceramah lagi Bu Suci. Jadi itulah yang ingin adanya perubahan di sekolah saya. Oke Ibu Wilma, berdasarkan cerita Ibu Wilma tadi, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif tadi, ingin tidak dengan cara lama lagi ya, ceramah kadang kalau dapat pakai slide atau PPT atau Canva juga bisa itu Bu, bagus ya. Bagus ide Ibu ini. Dari yang paling ideal nilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada angka berapa ini kompetensi Ibu di sini? Ya, kalau dilihat Bu dari sekarang ini yang di sekolah saya itu mungkin nilainya baru antara 5 dan 6 ya Ibu. Karena ada beberapa orang guru senior di sekolah saya, karena kita banyak dan beragam ya Bu, ada yang muda, ada yang umur 40-an, ada yang 50-an, malah yang mau pensiun 2 dan 3 tahun lagi. Jadi mungkin itu permasalahannya Bu. Jadi mungkin untuk sekolah saya sekarang levelnya baru di antara 5 atau 6 Bu. Begitu ya Bu ya. Dari level 6 sampai 5 gitu ya Bu ya, karena masih banyak yang senior gitu ya Bu. Jadi karena Ibu ingin ada perubahan, kira-kira untuk meningkatkan perubahan ini sampai level 10, berapa Ibu mampu untuk meningkatkannya? Ya, mudah-mudahan ya Ibu dari level 5 dan 6 sekarang bisa lah Bu sekolah saya itu mencapai level 8 atau 9 Ibu. Oke lah, kalau memang di level 5, ya, apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah itu masalahnya Ibu, karena sekarang saya juga masih bingung untuk memikirkan rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan perubahan di sekolah saya tersebut. Jadi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin ya Bu, mungkin pendampingan individu antara saya dengan guru tersebut secara bergantian mungkin itu bisa dilakukan. Oke, jadi Ibu Wilma berencana akan melakukan pendampingan individu ya Bu ya. Jadi masing-masing guru tersebut ada pendamping individunya. Kemudian bisa diterapkan di sekolah dan diterapkan bersama Ibu Wilma, di mana yang bisa membawa kenyamanan bagi Ibu Wilma, dan strategi tersebut bagaimana Ibu lakukan? Ya, gini Bu, sebenarnya kalau untuk strategi ada 2 yang saya pikirkan Ibu. Yang pertama tadi mengenai pendampingan individu ya Bu, langsung mendampingi teman guru tersebut untuk membuat media pembelajaran yang bisa berbasis ICT. Kemudian ada juga Ibu yang strategi kedua yang saya pikirkan itu dengan melakukan pelatihan Ibu, pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media dan metode bervariatif Ibu. Jadi ada 2 rencana saya. Oke, jadi Ibu ingin merencanakan pendampingan individu sama pelatihan-pelatihan. Dari keduanya yang Ibu rencanakan itu, mana yang lebih nyaman bagi Ibu atau yang bisa Ibu terrealisasi dengan cepat? Nah ya, itu Ibu. Jadi setelah saya pertimbangkan ya, kalau pelatihan itu mungkin membutuhkan waktu yang lama juga ya Ibu. Butuh biaya juga, mengundang materi, persiapannya, jadi dan sifatnya juga secara umum.
Mungkin saya lebih cenderung kepada pendampingan individu, Ibu, langsung ke orangnya langsung, jadi bisa dibantu dengan membuat media pembelajaran, kemudian saya langsung terjun dengan teman saya tadi membantunya untuk membuat media pembelajaran tersebut. Jadi pilihan ibu jatuhnya pada pendampingan individu ya Bu ya. Kalau pendampingan individu yang ibu pilih, apakah ibu bisa merencanakannya sendiri atau ada bantuan siapa yang mau ibu lakukan? Ya, untuk pendampingan individu karena kita banyak, Ibu, kalau ditunggu saya sendiri mungkin agak lama juga, jadi mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepada teman CGP, kebetulan ada juga seangkatan, Ibu. Kemudian ada juga teman GP saya, guru penggerak yang sudah selesai di angkatan di atas saya, Ibu. Oh, jadi ibu akan berkolaborasi dengan teman sesama CGP atau yang mempunyai kompetensi di atas ibu sedikit atau yang lebih ya, yang kiranya bisa membantu ibu. Kemudian kalau sudah ada rencana itu, kapan ya secepatnya akan ibu laksanakan? Ya secepatnya, Ibu, mungkin dalam minggu ini belum karena kita masih sibuk dalam MPLS. Mungkin minggu depan saya akan langsung melakukan kegiatan tersebut, Ibu. Saya akan berkoordinasi dengan teman CGP dan GP, kemudian tentu juga dengan kepala sekolah. Ya baik Bu Hilma, bagus sekali ya Bu. Nah Bu Hilma, dari pembicaraan kita di hari ini, apa saja kira-kira yang Bu Hilma dapatkan? Nah, alhamdulillah, Ibu, mungkin ya banyak sekali dalam waktu singkat ini saya bisa mendapatkan gambaran ya, Ibu, bagaimana saya bisa membuat sebuah perubahan di sekolah saya mengenai pembelajaran, khususnya di pembuatan media pembelajaran, Ibu. Jadi dengan berbincang dengan Ibu ya nampaklah gambaran yang akan saya lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran yang akan ibu lakukan. Jadi sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Semoga rencana yang akan ibu lakukan dapat terrealisasi dengan baik di sekolahnya. Oh ya, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya di kesempatan berikutnya. Kabari bagaimana perubahan yang sudah ibu laksanakan. Saya tunggu ya Bu ya. Ya Bu Suci, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya cerita-cerita ya. Nanti saya akan kabari Bu bagaimana perubahan yang sudah terjadi di sekolah saya, dan mudah-mudahan cepatnya ya Bu, doakan ya Bu. Iya, sama-sama Bu Ilma. Kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci. Alhamdulillah ya Bu Suci sudah selesai melaksanakan proses coachingnya. Bagaimana perasaan Bu Suci? Perasaan agak lega, senang Bu. Ya alhamdulillah. Nah tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Hilma. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu. Nah yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang kita inginkan tadi? Alhamdulillah Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur serta, yaitu ada tujuannya Bu, ada identifikasinya, ada aksi nyatanya, dan ada juga tanggung jawabnya ya Bu ya. Sehingga dengan alur yang saya sebutkan tadi menggali proses coaching untuk menemukan solusinya masalahnya dengan bagus, dengan baik. Oke Bu, luar biasa. Menurut saya sebagai OSEPTER, tadi proses coaching Ibu dengan Bu Hilma sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, serta Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada Bu Hilma, sehingga Bu Hilma bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan barusan? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya akan lebih memahami lagi bagaimana alur Tirta ini ya Bu ya. Kemudian sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu, semoga kedepannya
kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian demikian dulu ya Bu observasi yang saya lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup coaching pengamatan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.